Tulang Bawang Barat, Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat, Advokat Bela Rakyat YLHBRABR Provinsi Lampung, soroti realisasi penggunaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP SDN 1 Indraloka II. Sekretaris YLHBRABR Provinsi Lampung, Ferdian Utama SH mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam realisasi penggunaan BOSP tahun 2022. Kami lakukan investigasi, tapi pihak sekolah sangat disayangkan tidak terbuka dalam memberikan data terkait kegiatan-kegiatan belanja dalam komponen realisasi penggunaan dana BOS, terang Ferdian, pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Ferdian menambahkan, pada tahun 2022 lalu, SDN 1 Indraloka II mendapatkan bantuan dak fisik, namun dalam realisasi penggunaan BOS di tahun 2022, terdapat pemeliharaan sarana dan prasarana yang cukup besar. Tahap 1 sebesar Rp15.201.000, tahap 2 Rp5.200.000, dan tahap 3 sebesar Rp11.580.000. Jadi total anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana SDN 1 Indraloka II tahun 2022 sebesar Rp31.981.000 bebernya. Sekretaris YLHBRABR Provinsi Lampung menambahkan, ada beberapa komponen lain pada realisasi BOSP 2022 yang patut diduga terindikasi penyalahgunaan. Di antaranya, pada komponen yang dianggarkan cukup besar dalam 1 tahun, misalnya, pada komponen pengembangan perpustakaan, kegiatan pengembangan dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran dan administrasi kegiatan sekolah. YLHBRABR Provinsi Lampung, meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat, agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan baik terhadap seluruh realisasi penggunaan dana BOSP di seluruh sekolah. Selain itu juga kami minta kepada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat dan BPK dapat mengaudit seluruh penggunaan dana BOSP, jangan ada yang main-main atau main mata, jika ada temuan tindak dengan tegas, tandasnya. Pihaknya akan menindaklanjuti terkait dengan indikasi penyalahgunaan penggunaan BOSP di SDN 1 Indraloka II, akan terus kami lakukan investigasi, dan jika memang kita temukan data telah terjadi penyalahgunaan maka secepatnya akan kita laporkan ke APH, tandasnya. Kepala SDN 1 Indraloka II, Kecamatan W Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Suparno, saat dikonfirmasi terkait realisasi penggunaan dana BOSP pada tahun 2022 dan 2023 mengklaim bahwa realisasi penggunaan dana BOSP telah sesuai regulasi. Suparno mengatakan, untuk komponen pembangunan perpustakaan, pihak sekolah melakukan belanja buku melalui Siplah, kemudian terdapat juga langganan koran pada 5 media. Belanja buku tema mata pelajaran, buku teks pendamping, dan pencetakan modul, semua belanja buku melalui Siplah, ujarnya. Namun Suparno tidak dapat menunjukkan bukti order atau pesanan buku dari pihak penyedia atau penerbit yang dipesan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Siplah. Bukti order melalui aplikasi Siplah dan tanda terima pemesanan buku telah dijadikan SPJ, kami tidak ada fotokopinya, SPJ-nya saat ini masih di Inspektorat, karena kemarin ada pemeriksaan dari Inspektorat, terangnya. Selain dari komponen belanja buku, Suparno mengatakan, pengadaan atau belanja dilakukan secara manual ke toko, termasuk pada administrasi sekolah dan belanja untuk pemeliharaan sekolah. Kami memberdayakan lingkungan sekitar terkait belanja yang memang barangnya ada di sekitar, untuk sebaiknya nota toko dan kwitansi saja, ulasnya. Selanjutnya pada komponen administrasi kegiatan sekolah, terdapat belanja ATK pengelolaan dan operasional rutin sekolah dan pembelian sabun cuci. Kalau untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ada pengecatan ruang kelas, pengecatan dan perbaikan WC, saluran sanitasi, dan perbaikan meja kursi mebeler, jelasnya. Realisasi penggunaan BOS SDN 1 Indraloka II pada tahun 2022 yang mendapat sorotan karena terindikasi terdapat penyalahgunaan anggaran yakni, pemeliharaan sarana dan prasarana dalam 1 tahun 2022 sebesar Rp31.981.000. Pengembangan perpustakaan dalam 1 tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp18.080.900.
Kegiatan pengembangan dan ekstrakurikuler pada 1 tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp19.602.000. Kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran pada 1 tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp21.492.500. Selanjutnya yakni pada komponen administrasi kegiatan sekolah pada 1 tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp26.165.000, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidik pada 1 tahun 2022 dianggarkan Rp10.242.000, dan pembayaran honorer pada 1 tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp49.300.000. Doktor Hukum TV melaporkan. Ya, langganan wifi yang saya. Kemudian pemeliharaan sarana sekolah di tahun 2022, setahu saya Pak ya, sekolah SD Negeri 1 Intraloka 2 itu dapat DAK fisik. Tapi di sini di tahun 2022 dari tahap 1 15.201.000, kemudian tahap kedua 5.200.000, di tahap ketiga ada 11.500.000, totalnya ada 22 juta yang untuk pemeliharaan sarpras sarana prasarana sekolah. Apa aja Pak yang dipelihara? Ya, seperti pengecetan. Pengecetan, mana yang dicetak? Bisa pilih. Tahun kan kita ngecat. Karena kan kemarin kan direhab ini, yang gedungnya juga. Dan depan ini loh Mas, bukan itu, kalau itu kita bukan dapat rehab ya. Lokal baru, KS, lab, kantor sama, jadi bukan dapat. Selain pengecetan, ya instalasi seperti lampu, listrik, segala macam itu juga. Ya, terus apa aja? Perehaban bangku, Jadi mebuler, ya bangku itu masuk mebuler. ya itu maksudnya itu kan rehab kita juga bangku, beli pengadaan mebel juga ya, kan masuk sampah. Ya, kemudian ini totalnya sampai dengan 22 juta ini ya. Iya. 22 juta. Nah, di tahap di 2023 juga ini untuk sarpras, pemeliharaan sarpras masuk sudah 22 juta di tahap pertama, dan tahap kedua berjalan sudah 1.100.000 sekian. Sama Pak ya. Untuk pengecetan tiap tahun kita lakukan pengecetan. Ya. Kemudian untuk instalasi ya. Ini juga bentuknya belanja langsung Pak ya. Apa itu? Bentuknya belanja langsung, nggak lewat siplah. Kalau ini kita memberdayakan. Ya, artinya belanja langsung ke toko, ada kwitansi dari toko, itu yang jadikan SPJ Pak ya. Gitu ya. Kemudian penyediaan alat multimedia di tahun 2022 ada di tahap 2 3.542.000. Kita alat multimedia sudah ada Pak. Multimedia. Itu kan untuk belian printer. Printer nggak Masuk. masuk di multimedia. Iya. Kalau multimedia nggak, kalau kita alat multimedia sudah ada Pak. Internet, monitor ada ya.